Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang budiman, dalam kehidupan sehari-hari terkadang perkataan yang kita sampaikan, perbuatan yang kita sampaikan pada orang lain yang kita pikir itu ringan saja atau guyonan, ternyata itu bisa sangat menyakitkan bagi orang lain. Ada sebuah kisah yang terjadi pada sahabat, yaitu antara Bilal bin Rabah dan Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam suatu kesempatan mereka dalam suatu kelompok para sahabat, mereka mendialogkan tentang strategi perang. Dan ketika suatu saat Abu Dzar Al-Ghifari itu menyampaikan usulan, ternyata usulan itu ditolak oleh Bilal. Dan kemudian Abu Dzar itu menyebut Bilal itu sebagai orang hitam. Istilah orang hitam itu sesungguhnya fakta, karena Bilal adalah orang yang berkulit hitam. Akan tetapi ada konotasi yang tidak enak ketika dia mengatakannya, sehingga Bilal itu menjadi tersinggung. Bilal menyampaikan ini kepada Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah berjanji untuk menyampaikan sebuah nasihat kepada Abu Dzar. Dan ketika Abu Dzar itu dinasihati oleh Rasulullah, Abu Dzar Al-Ghifari langsung meminta kepada Rasulullah agar dimintakan ampunan dari Allah atas kesalahannya. Dan dia berjanji untuk segera datang kepada Bilal untuk meminta maaf. Segera dia cari Bilal, dan ketika ketemu Bilal itu, dia langsung meminta maaf dengan cara menyorongkan badannya ke tanah, menundukkan badannya ke tanah dan meletakkan pipinya di dekat Bilal, dan dia menyampaikan, "Wahai saudaraku, maafkanlah aku." Aku tidak akan beranjak dari sini sebelum engkau memaafkanku. Kalau perlu, injaklah kepalaku. Mohon sekali, maafkanlah aku. Setelah mengajukan permintaan maaf yang berkali-kali itu, tersentuhlah Bilal bin Rabah, dan Bilal langsung mendekat kepada Abu Dzar, memegang bahunya, menaikkannya, dan akhirnya memeluknya. Dan dia berkata, "Wahai saudaraku, tentu saja aku memaafkanmu. Tidak mungkin aku akan menginjak kepala yang selalu bersujud pada Allah." Peristiwa ini menandakan dua hal. Yang pertama adalah kadang-kadang perkataannya cuma sepele, tapi bisa sangat menyinggung perasaan seseorang. Dan yang kedua adalah ada usaha dari orang yang bersalah itu, dalam hal ini adalah Abu Dzar, untuk meminta maaf. Nah, saudara sekalian, permintaan maaf ini sangat penting agar kata-kata yang menyakitkan atau perbuatan yang menyakitkan itu tidak menjadi benih yang merusak. Kelihatannya kata-katanya sedikit, tapi itu bisa merusak. Apalagi kalau orang yang menjadi korban itu, kalau orang yang disakiti itu menyebarkannya kepada orang lain, sehingga menjadi kebencian bersama. Bahkan mungkin sasarannya itu tidak hanya kita, seseorang, akan tetapi kelompok kita. Sehingga dalam kehidupan nyata ini ada kebencian kelompok satu terhadap kelompok yang lain. Dari bangsa satu ke bangsa yang lain. Tentu saja kerusakan yang ditimbulkan oleh kebencian itu sangat besar. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan nasihat pada kita agar kita segera minta dihalalkan kalau kita melakukan kesalahan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa melakukan kezaliman terhadap saudaranya, baik menyangkut kehormatannya atau sesuatu yang lain, maka hendaklah ia minta dihalalkan darinya hari ini juga, sebelum dinar dan dirham tidak berguna lagi," yaitu hari kiamat. Yang hari kiamat itu bisa dalam pengertian hari kiamat besar yang meliputi segala alam semesta ini, dan hari kiamat kecil yaitu ketika seseorang meninggal dunia. Nah, dari sini jelas bahwa Rasulullah melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini menganjurkan kepada kita agar kita itu meminta maaf pada orang lain. Meminta maaf pada orang lain bisa kita lakukan setiap saat, tentu saja lebih cepat lebih baik. Sebenarnya kita beruntung karena ada Hari Raya Idul Fitri.
itu membuat kita lebih ringan untuk melakukannya. Nah, tapi itu hanya sebuah cara, dan cara yang lain kalau kita meminta maaf adalah dengan cara kita menyampaikannya ke publik. Kita menyampaikan tidak pada orang per orang, akan tetapi pada banyak orang, langsung atau melalui media. Tentang permohonan maaf secara publik ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah, di mana Rasulullah di akhir hayatnya sudah dalam keadaan sakit menyampaikan kepada para sahabat, wahai sahabatku, kalau kalian merasa bahwa ada sesuatu kesalahan yang kulakukan, maka hari ini balaslah. Oke, aku sudah siap menerimanya. Oke, para sahabat pada diam. Oke, tapi di tengah kesunyian itu tiba-tiba ada seorang sahabat yang bernama Ukasah mengacungkan tangan. Wahai Rasulullah, saya adalah orang yang pernah engkau sakiti. Engkau memegang cemeti dan hendak memukul unta itu dengan cemetimu. Tapi cemetimu itu mengenai aku. Padahal saat itu aku dalam keadaan tidak berbaju di bagian atas tubuh. Oleh karena itu aku minta engkau menerima balasan. Dan ini membuat para sahabat geger. Gitu ya. Bagaimana mungkin seorang sahabat yang katanya mencintai Rasulullah, akan tetapi dia mau membalas sakit fisik yang pernah dilakukan oleh Rasulullah secara tidak sengaja. Tapi Rasulullah tidak menghalanginya. Pada waktu itu Abu Bakar radhiyallahu an itu mencoba untuk mengganti pembalasan yang dilakukan oleh Ukasah itu. Wahai Ukasah, balaslah aku. Oke, karena aku adalah orang yang mencintai Rasulullah. Tapi ditolak oleh Ukasah. Sahabat yang lain juga demikian. Bahkan dua cucu Rasulullah itu mengatakan bahwa kami adalah cucu-cucu Rasulullah yang sangat disayang Rasulullah. Kami siap menggantikan beliau. Tapi Ukasah pun tidak mau untuk melakukannya. Kemudian Rasulullah minta kepada para sahabat itu untuk menyingkir dan membiarkan Ukasah untuk membalasnya. Ukasah mendatangi Rasulullah dan minta Rasulullah untuk turun dari mimbar, dan akhirnya Rasulullah duduk di sebuah kursi yang ada dekat mimbar itu. Oke. Dan kemudian setelah itu Rasulullah membuka bajunya, dan segera saja Ukasah itu melepas cemetinya dan segera mendatangi Rasulullah, memeluk Rasulullah. Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku menyakitimu, karena aku sangat mencintaimu. Aku ingin memperoleh kesempatan di mana kulitku menyentuh kulitmu, karena kulitmu adalah kulit yang tidak pernah disentuh oleh api neraka. Aku sangat takut dengan api neraka, dan aku berharap bahwa dengan cara ini Allah akan memaafkanku dan membebaskanku dari neraka. Nah, kemudian Ukasah disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang ahli surga. Nah, dari cerita ini mungkin kita bisa lihat bahwa Rasulullah SAW itu mengajukan permintaan maaf kepada banyak orang, dan itu saya kira bisa kita lakukan pada hari ini, pada dekade ini, pada era ini, yang itu tujuannya adalah untuk memutus mata rantai keburukan itu terus menyebar menjadi dendam, yang dendam itu akan menimbulkan berbagai macam kerusakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.